26 April 1986, sebuah tanggal yang akan selamanya terukir dalam sejarah sebagai sinonim dari bencana. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak. Ledakan itu melepaskan racun yang tak terlihat ke atmosfer, sebuah awan radioaktif yang 400 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat Uni Soviet berusaha mati-matian untuk menahan monster yang telah mereka ciptakan. Ratusan ribu orang yang kemudian dikenal sebagai likuidator dikirim ke zona eksklusi, sebuah area terkontaminasi seluas ribuan kilometer persegi. Mereka adalah pahlawan yang dikirim ke medan perang melawan musuh yang tidak bisa mereka lihat, dengar, atau sentuh, tapi bisa membunuh mereka secara perlahan dari dalam. Namun, ada satu tempat di dalam zona itu yang bahkan para likuidator paling berani pun enggan memasukinya. Sebuah area hutan pinus yang terletak tepat di jalur angin radioaktif dari reaktor. Dalam semalam, radiasi yang luar biasa tinggi membunuh pepohonan, mengubah daun-daun hijau mereka menjadi warna merah karat yang mengerikan. Mereka menamainya hutan merah. Laporan resmi menyatakan bahaya di hutan merah hanyalah tingkat radiasi yang mematikan. Tapi para prajurit yang ditugaskan berpatroli di perimeternya, mereka membisikkan tentang bahaya lain. Sesuatu yang lebih tua dari radiasi. Sesuatu yang telah terbangun oleh bencana itu. Sesuatu yang anomali. Oktober 1986, 6 bulan setelah bencana. Sersan Borodin, seorang veteran perang Afghanistan yang keras, memimpin sebuah tim patroli kecil yang terdiri dari 3 orang. Salah satunya adalah Kopral Dimitri, seorang wajib militer berusia 19 tahun yang lebih terbiasa dengan buku daripada senapan. Tugas mereka memetakan tingkat radiasi di tepi barat hutan merah dan memastikan tidak ada warga sipil yang nekat masuk. Suasana di sana tidak nyata. Keheningan total menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara ketukan konstan dari dosimeter Geiger yang mereka bawa. Tidak ada kicau burung, tidak ada suara serangga, hanya hening. Di depan mereka, hutan merah terbentang seperti luka yang menganga di bumi. Pepohonannya yang berwarna merah aneh tampak seperti tulang belulang yang mencuat dari tanah. Tetap waspada, jangan menyentuh apapun, dan jangan terpisah, perintah Borodin. Suaranya serak. Dimitri mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Dosimeter di dadanya berdetak semakin cepat seiring mereka mendekati batas hutan. Keanehan pertama dimulai dengan radio mereka. Tiba-tiba, radio itu mengeluarkan suara statis yang keras, tapi bukan statis biasa. Di sela-sela deru itu, terdengar suara seperti bisikan terdistorsi, hampir menyerupai suara manusia yang sedang kesakitan. Borodin membanting radionya. Interferensi radiasi, geramnya. Tapi Dimitri melihat tatapan cemas di mata prajurit ketiga, Pavel. Pavel pernah mendengar cerita-cerita itu. Kemudian, kompas mereka mulai menggila. Jarumnya berputar liar, tidak menunjuk ke utara, tapi seolah-olah menunjuk ke jantung hutan itu sendiri. Seolah-olah ada magnet raksasa yang tak terlihat yang menarik mereka masuk. Mereka sedang beristirahat di dekat parit kering saat Borodin melihatnya. Jejak kaki di lumpur yang lembab, tapi itu bukan jejak sepatu bot atau hewan biasa. Jejak itu besar, lebih besar dari jejak beruang, tapi bentuknya salah, memanjang, dengan 3 cakar panjang di ujungnya. Yang lebih aneh, hanya ada 3 jejak. 1, 2, 3, lalu jejak itu hilang di tengah tanah terbuka, seolah-olah apapun yang membuatnya telah lenyap ke udara. Pavel mulai gemetar. Sersan, kita harus kembali. Ini bukan tempat untuk kita. Diam, Pavel, bentak Borodin. Itu hanya babi hutan yang cacat karena radiasi. Jangan jadi pengecut. Tapi Dimitri tahu, babi hutan tidak berjalan dengan 2 kaki dan tidak menghilang begitu saja. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Ketegangan semakin terasa. Beberapa ratus meter kemudian, mereka menemukan sumber ketakutan baru. Di sebuah area terbuka, tergeletak bangkai seekor rusa. Tapi kondisinya mengerikan, bukan dimangsa predator. Tulang rusuknya tampak seperti dipelintir keluar dari dalam, kulitnya terkelupas, dan di sekelilingnya, rumput dan tanah tampak hangus dalam lingkaran yang sempurna. Tidak ada darah, sama sekali tidak ada darah. Ini bukan pekerjaan hewan, ini bukan pekerjaan manusia, ini adalah sesuatu yang lain. Borodin tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kita kembali ke pos, katanya dengan tegas. Tapi saat mereka berbalik, jalan yang mereka lalui tadi sudah tidak ada. Dinding pepohonan merah seolah telah bergeser dan menutup jalan mereka. Mereka terjebak.
Keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Mereka mencoba mencari jalan lain, tapi hutan itu seolah hidup menyesatkan mereka lebih dalam lagi. Malam tiba dengan cepat, membawa serta dingin yang menusuk tulang. Mereka menyalakan api unggun kecil, duduk saling berdekatan, senapan mereka siaga. Tiba-tiba, Pavel berdiri. Matanya terbelalak menatap kegelapan di antara pepohonan. "Kalian lihat itu?" bisiknya. Dimitri dan Borodin tidak melihat apa-apa. Aku melihatnya, sosok tinggi, tidak punya wajah. Sebelum Borodin bisa menariknya kembali, Pavel berlari panik ke dalam kegelapan, seolah mengejar atau dikejar sesuatu. "Pavel, kembali!" teriak Borodin. Mereka mendengar teriakan Pavel, sebuah teriakan penuh teror yang tiba-tiba terputus dengan suara patah yang mengerikan. Lalu, hening lagi, keheningan yang lebih buruk dari teriakan itu sendiri. Borodin, sang veteran yang tangguh, kini wajahnya pucat pasi. Ia tahu mereka tidak sendirian. "Apapun itu, kita lawan," desisnya. Mereka mulai mendengar suara-suara, dahan-dahan patah di sekitar mereka, suara gesekan, seperti sesuatu yang sangat besar sedang menyeret dirinya di antara pepohonan. Dan mereka melihatnya, bukan secara utuh, hanya kilasan. Sosok yang sangat tinggi dan kurus, anggota tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar. Warnanya lebih gelap dari bayangan, dan seolah menyerap cahaya dari api unggun mereka. Borodin melepaskan tembakan membabi buta ke arah gerakan itu. Pelurunya seolah menembus bayangan itu tanpa efek. Sosok itu bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Dari sisi lain, sebuah lengan yang panjangnya tidak masuk akal menyambar Borodin dan menariknya ke dalam kegelapan dengan satu gerakan cepat. Dimitri hanya mendengar suara senapan yang jatuh ke tanah dan suara tulang yang diremukkan. Dimitri sendirian, didorong oleh teror murni, ia berlari. Ia tidak peduli arah, tidak peduli radiasi, ia hanya berlari menjauh dari kengerian itu. Ia berlari sepanjang malam, sesekali melihat kilasan sosok mengerikan itu dari sudut matanya, seolah sedang dipermainkan. Tepat saat fajar menyingsing, ia tersandung keluar dari hutan merah dan jatuh pingsan di jalan setapak yang ditemukan oleh patroli lain. Laporan resmi mencatat Sersan Borodin dan Kopral Pavel sebagai hilang dalam tugas, kemungkinan menjadi korban radiasi akut dan disorientasi. Dimitri, yang menderita keracunan radiasi parah dan trauma psikologis ekstrem, hanya bisa mengoceh tentang bayangan yang berjalan. Kesaksiannya dianggap sebagai halusinasi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di hutan merah malam itu? Apakah para prajurit itu hanya korban dari pikiran mereka sendiri yang dirusak oleh radiasi dan ketakutan? Ataukah ledakan reaktor 4 telah merobek selubung tipis antara realitas kita dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kini menganggap hutan merah sebagai wilayah perburuannya? Hingga hari ini, zona eksklusi Chernobyl tetap menjadi salah satu tempat paling berbahaya di planet ini. Tapi mungkin, racun yang paling mematikan di sana bukanlah radiasi yang bisa diukur oleh dosimeter, melainkan anomali yang bersembunyi di antara pepohonan merah yang mati.